Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Milenial dan Gen Z, kembali dalam acara Gen Z Memilih bersama saya Muhammad Iqbal, jurnalis IDN Times Banten, yang kali ini kedatangan tamu istimewa dari Banten. Beliau adalah Bapak Andra Soni yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Banten, yang digadang atau bahkan sudah dideklarasikan akan untuk maju sebagai calon gubernur Banten. Sebelumnya terima kasih Pak Andra sudah datang ke kantor kami untuk bisa ngobrol-ngobrol, bisa berbagi dengan kami dan para milenial dan Gen Z. Ya, saya terima kasih. Pak Andra, mungkin sudah banyak ketuaan ya saya dipanggil Pak Andra. Abang aja ya, abang aja. lah. Bang Andra, mungkin udah banyak yang kenal Abang gitu ya. Nama mungkin udah banyak muncul baliho, terus di berita-berita juga udah banyak gitu. Abang berseliweran lah belakangan ini, bahkan dari bulan-bulan lalu gitu. Yeah. Bang, mungkin milenial dan Gen Z, para penonton IDN Times penasaran juga, Abang tuh sebetulnya lahir di mana gitu, kemudian lulus kuliah di mana sampai terjun ke politik tuh tahun berapa Bang? Boleh cerita nggak Bang? Ya, saya lahir tuh persis tanggalnya tuh satu hari kemarin. Saya lahir tanggal 12 Agustus, tanggal kelahiran yang sama dengan tanggal kelahiran Bung Hatta. Ya kebetulan ya tanggalnya sama, dan kemudian hari ini umur saya 48 tahun. Kemudian saya lahir di sebuah desa kecil, jauh sana di Sumatera. Waktu saya lahir, pencatatan sipil belum sebaik sekarang. Jadi nggak tercatat dengan baik lah ya. Kemudian saya sekolah pindah-pindah. SD pertama kali saya sekolahnya itu di Malaysia. Tapi bukan sebagai anak diplomat, tapi saya ikut keluarga, ikut orang tua saya sebagai TKI legal. Kemudian SD lanjutnya kelas 6 tuh saya pindah lagi ke Jakarta. Nah, tinggal di Jakarta sebentar, kemudian pindah ke Ciledug, Tangerang. Lalu SMP saya masih tinggal di Tangerang sampai kelas 2 SMP. Saya ikut keluarga angkat saya dan saya lanjut SMP di Jakarta. saya SMA pertama di kelas 1 tuh saya keterima di negeri di daerah Jakarta Selatan. Tapi kelas 2 saya dipindahin ke Jogja. Dan kemudian kelas 3 saya lulus SMA di Bandung. Kuliah, saya nggak langsung kuliah, saya kerja dulu karena waktu itu orang tua angkat saya meninggal. Saya kuliah itu setelah 1 tahun lulus SMA. Jadi saya sempat kerja dulu, saya kerja itu di buruh bangunan sebentar. Terus kemudian saya punya uang sedikit, saya daftar kuliah di STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Bakti Pembangunan namanya, di daerah Ciledug Raya. Saya hanya ikut kuliah D3, tapi proses kuliah saya itu memerlukan waktu 5 tahun. Karena saya sambil kerja dan saya ada di masa krisis moneter tahun 96 sampai dengan 98. Nah, saya lulus kuliah itu, diploma 3-nya itu tahun 2001. Nah, itu kuliah saya. Bahwa kemudian hari ini saya telah menyelesaikan magister saya di bidang MAP ya, ilmu administrasi publik. Saya lanjut kuliah itu setelah 21 tahun.
Setelah 21 tahun, pas sudah jadi ketua DPRD, kuliah lagi. Pas saya kuliah lagi, itu ada keberuntungan saya. Saat saya mulai kuliah tahun 2020, itu saat saya masuk kelas, dipikir dosen saya sama mahasiswanya. Karena saya ikut kelas yang reguler. Nah, waktu itu ada sebuah kejadian COVID, sehingga akhirnya kuliah itu menggunakan daring, online. Nah, di online itulah akhirnya saya bisa menyelesaikan karena kan hadir terus kalau online. Tinggal Zoom ya, Zoom. Waktu itu zaman Zoom. Selesai S1 sarjana saya. Jadi dari D3 itu kan saya mengkonversi nilainya, sisanya itu saya harus selesaikan. Di S1 itu. S1 dan kebetulan sama-sama STIE. Cuman kali ini STIE Banten. STIE Banten. Nah, saya ngambil manajemen perusahaan, maka gelar pendidikan saya SM. SM itu kan lulusan baru sebenarnya. Manajemen ya? Iya, manajemen. Kalau dulu kan SE ya. Iya, nah, kalau lulusan tahun 2020-an, 2021, maka gelar saya SM. Nah, waktu itu saya langsung lanjut kuliah lagi karena masih COVID ya. Setengah perjalanan kuliah S2. Lanjut S2. Saya lanjut S2 langsung di Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jurusan apa, Bang? Saya ngambil MAP. MAP lagi. Saya ngambil Linear MAP. berarti ya? Enggak, tadinya kan manajemen. Saya ke MAP. MAP. Di MAP karena kan pekerjaan saya kan kerjanya di DPRD sebagai ketua DPRD. Nah, saya ikut kuliah di MAP, daring lagi, tapi alhamdulillah COVID selesai. Jadi harus daring dan luring ya. Iya. Dan saya menyelesaikan tahun 2023. S2 saya. Nah, kemarin saya coba mendaftar untuk doktoral. Tapi ya karena berhubung sedang melaksanakan tugas sebagai calon gubernur, rupanya waktunya nggak dapat lah. Jadi saya menunda dulu. Saya menunda dulu. Tapi saya ada keinginan. Untuk itu. Itu Bang, dari jangka waktu Abang udah mulai terjun pendidikan tinggi, itu di waktu mana Abang mulai masuk ke politik? Saya tuh cuma sampai D3 kan saya cerita tadi. Ya, waktu saya D3 itu kan saya sambil kerja. Saya kerja messenger, tukang antar surat. Saya tukang antar surat. Kantor saya dekat-dekat sini, Mampang 14. Ya, dan gedung ini saya pernah ngantar surat nih. Saya lupa nama perusahaannya, Apak Inti Korpora kalau nggak salah. Kurir gitu Pak, kalau sekarang itu. Mau masuk kayak tadi ditanya dulu. Kartu KTP. Tinggalin KTP, parkir juga gitu. Saya parkir biasanya di luar karena kalau parkir kan jadi mahal kan, biayanya jadi mahal. Saya parkir di luar. Waktu itu pencurian motor nggak kayak sekarang. Ngalamin itu ya? Ngalamin saya. Gedung ini bolak-balik di Gatot Subroto ini. Nah, tahun berapa tuh Pak mulai? Tahun 98 pas saya kuliah semester 3. Semester 3. Ke politik maksudnya? Oh enggak, maksud saya tadi saya kerja tahun 98 di semester 3 itu sebagai tukang antar surat ya. Karena tahun 95 ke 96 saya jadi buruh bangunan. Karena saya nggak kuliah waktu itu. Serabutan gitu Pak? Enggak, buruh banguan aja, buruh bangunan. Udah ada timnya gitu? Maksudnya udah kerja di gitu? Di perusahaan elevator. Perusahaan lift. Iya, perusahaan lift. Nah, 96 saya kuliah, 97 saya berhenti kerja karena kan banyak industri tutup kan, banyak kontraktor tutup. Nah, 98 saya dapat pekerjaan lagi, tukang antar surat itu yang saya cerita messenger. 98. Nah, 98 itu sambil ngantar surat saya kuliah, itu ada proses cuti juga. Saya harus cuti lah karena kalau nggak kelar kan. Nah, tahun 2001 saya lulus itu. Nah, 2001 lulus, pas banget di perusahaan yang saya tadinya messenger, pas lulus diploma 3, saya diangkat jadi manajer. Manajer di perusahaan itu. Berkarir dulu ya Pak di karir saya tukang antar surat, saya jadi sales, kemudian saya jadi dari marketing manager, waktu saya lulus D3, diploma 3. Makanya ada lucu sebenarnya, D3, waktu saya lulus D3 itu, waktu itu kan jarang juga orang lulus D3 sebenarnya, di kantor saya ya. Jadi bos saya nawarin, kamu mau nggak jadi marketing manager? Ya saya bilang saya mau aja. Terus kamu lulusan apa? Saya bilang saya diploma 3. Kamu ada masalah nggak? Kamu masalah nggak bahasa Inggris? Saya bilang saya nggak ada masalah Pak dengan bahasa Inggris. Yang masalah yang denger, saya bilang gitu. Jadi gara-gara itu mungkin dia ketawa gitu, dan akhirnya saya jadi manajer marketing. Nah sampai tahun 2003
Iya. Tahun 2003 ada ketidakcocokan saya dengan pimpinan saya mengenai alur kerja. Terus kemudian saya berhenti. Nah, saya kerja lagi di perusahaan lain selama 1 tahun di bidang ekspedisi juga, di bidang ekspedisi di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi saya di lapangan lah gitu. Nah, tahun 2000 Surat juga atau? Iya, surat paket. Dari dulu terus mengantarkan pesan Ya, gitu. mengantarkan pesan, mengantarkan amanah lah kurang lebih gitu. Jadi kan kalau filosofi orang ngantar surat itu kan waktu nggak boleh ditunda-tunda. Iya. Terus kemudian ya harus tepat, ya kan, nggak boleh salah alamat gitu kan. Itu yang paling penting. Nah, tahun 2005 saya mulai usaha sendiri. Oh, Di bikin bidang usaha. yang sama. Di bidang yang sama. Ekspedisi. Ekspedisi. Saya bikin perusahaan namanya Antaran Sukses. Itu inisial nama saya sebenarnya AS. Ini Andra Sony kan. Nah, saya bikin tapi Antaran Sukses, ya kan. Nah, lalu ya udah saya usaha sampai tahun 2009. Ini lagi rame waktu itu Partai Gerindra baru berdiri. Oh iya. Nah, saya mendaftar melalui online. Nah, saya daftar melalui online tapi saya nggak tindak lanjut. Saya kerja, usaha. 2013 ada lagi saya interaksi dengan Gerindra. Waktu itu mengantarkan kawan lah. Nah, ujung-ujungnya saya nyalek lah kurang lebih gitu. Saya nyalek di tingkat provinsi. Melalui Partai Gerindra. langsung ya dari langsung awal. Partai Gerindra saya nyalek tahun 2014 sebagai calon provinsi di Dapil Kota Tangerang B. Nah, di pemilu 2014 itu alhamdulillah saya terpilih. Langsung tuh Pak ya? Ya langsung terpilih ya. Ya karena saya punya pengalaman nyales tadi. Ya harus keliling door to door segala macam udah biasa. Ilmu mengantarkan pesan Ya, jadi diterapkan gitu. kurang lebih gitu. Mungkin karena biasa ya, bisa karena biasa kan. Iya. Jadi ketemu orang tuh udah nggak canggung gitu ya Pak? Ya ketemu orang baru tuh saya nggak canggung karena memang saya jadi sales, tukang antar surat kan nggak kenal semua awalnya. Jadi ya kenalan pada akhirnya gitu. Ya kebiasaan salaman kalau saya. Kebiasaan salaman. Jadi udah biasa Tapi humble bukan gitu. salim ya, bukan salim. Itu salaman. Iya Pak. Nah, Pak Andra juga 2014 kan jadi anggota dewan. Ya. Ya. 2019 terpilih lagi langsung menjadi ketua DPRD. Itu kan bukan jabatan yang main-main ya Pak kalau tingkat provinsi. Hampir mirip lah dengan gubernur gitu ya. Ininya sama. Kemudian terpilih lagi ya Pak, terakhir 2024 terpilih lagi. Udah terpilih lagi, kenapa nih Pak kita masuk nih? Kenapa nih mau nyagup? Apa ininya alasan secara pribadi? Mungkin selain perintah partai tentunya ya, gitu, tugas partai. Tapi kan pasti ada dorongan secara pribadi ingin ngapain gitu. Betul. Jadi setelah terpilih di 2014, saya itu banyak mendapatkan tugas-tugas kepartaian. Ya pertama memimpin DPC, dewan pimpinan cabang tingkat kota itu. Saya memimpin DPC Kota Tangerang. Kemudian tugas saya adalah ya membangun jejaring partai. Dan lagi-lagi pengalaman saya pengantar surat tadi. Saya banyak silaturahmi ke seluruh daerah di wilayah Kota Tangerang. Terbentuklah kepengurusan yang solid di sana. Kemudian saya diperintahkan untuk jadi sekretaris berikutnya. Tapi sekretaris di level yang lebih tinggi yaitu level DPD. Provinsi ya Pak? Provinsi. Di sana saya ketemu mentornya. Salah satu mentor saya berikutnya yaitu almarhum Bang Desmond Junaidi Mahesa. Saya jadi sekretaris beliau. Nah, persiapan dalam rangka pemilu 2019. Waktu itu ya? Waktu itu. Nah, sebagai sekretaris posisinya kan waktu itu Bang Desmond sudah mulai sakit kan. Iya. Nah, tugas saya adalah bagaimana mendeliver. Lagi-lagi nih manfaat jadi kurir itu. Pembawa pesan itu. Pembawa pesan, mendeliver apa yang diarahkan oleh Bang Desmond kepada seluruh institusi partai Gerindra di wilayah Banten sampai ke Bayah dan sebagainya. Seluruh Banten itu operasionalnya saya yang ngerjakan. Nah, hasilnya alhamdulillah Gerindranya menang. Pak Prabowo-nya juga menang di Banten 2019, 2014 menang, 2019 menang. Tapi Pak Prabowo hanya menang di Banten dan beberapa daerah lain, tapi tidak menang seluruh Indonesia. Iya. Tapi Gerindranya menang, makanya Gerindra menang sesuai dengan aturan yang ada. Gerindra adalah ketua DPRD. Waktu itu ya? Waktu itu kami terpilih 16 orang, jadi ada 16 orang kandidat ketua DPRD. Nah, partai menetapkan saya sebagai ketua DPRD Provinsi Banten. Nah, ya saya sebagai ketua DPRD ya saya jalankan dan saya terus bekerja sebagai
sekretarisnya Bang Desmond nih dalam partai. Nah, kita berjalan, lalu ketemu lagi pemilu 2024. Nah, sebenarnya saat saya jadi ketua DPRD itu kan sebenarnya kedudukan DPRD itu dalam undang-undang pemerintahan daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama-sama dengan gubernur. Jadi hubungan ketua DPRD dengan gubernur itu mesti bareng-bareng dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Banten. Nah, kita bertugas ada tiga tugas utama, yaitu menyusun menyusun atau membentuk undang-undang atau peraturan daerah. Kemudian menyusun atau menetapkan APBD atau anggaran, dan ketiga adalah dalam rangka mengawasi undang-undang atau aturan tersebut. Kalau di level pemerintah daerah disebutnya perda ya, kalau di pusat kan namanya undang-undang, kalau di daerah disebutnya perda, peraturan daerah, dan APBD. Nah, yang tugas ketiga kita adalah mengawasi dua hal ini, pelaksanaan peraturan daerahnya dan pelaksanaan dari APBD-nya. Nah, dalam perjalanan itu ya saya banyak belajar dan kemudian banyak melihat juga bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan percepatan di wilayah Banten. Tapi memang kedudukan kami hanya dibatasi dengan 3 tugas tersebut. Lalu dalam perjalanannya kami harus juga mempersiapkan diri dalam rangka pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024. Nah, 6 bulan menjelang pemilu, ketua kami, kami manggilnya Bang ya, ketua kami Bang Desmond, ini almarhum, beliau meninggal di tanggal 23 Juni 2023. Nah, kondisi itu 1 bulan kemudian partai menunjuk saya sebagai ketua DPC. Ketua DPD? Ketua DPD, menggantikan beliau, menggantikan almarhum, saya menjadi ketua DPD, saya bertanggung jawab terhadap kemenangan Pak Prabowo di Banten, saya tanggung jawab terhadap kemenangan Partai Gerindra di Banten, dan itu saya jalankan dan meneruskan apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh beliau dalam membangun kepartaian di Provinsi Banten. Alhamdulillahnya, Partai Gerindra mendapatkan suara yang signifikan di dalam pemilu tahun 2024, walaupun mengalami penurunan. Nah, untuk Banten ya, untuk Banten dan beberapa wilayah sebenarnya di Indonesia. Kalau DPRD Pak, sedikit. Di DPRD ya artinya kami mengalami penurunan, tapi masih signifikan. Artinya suara kami sama dengan Partai Golkar, sama dengan Partai PDI. Jadi kami sama-sama memiliki 14 kursi. Nah, kemudian Pak Prabowo-nya kembali menang lagi di Provinsi Banten. Pak Prabowo menang di Provinsi Banten dengan jumlah suara yang kurang lebih sama lah, tahun 2014, 2019 ya suaranya kurang lebih sama. Alhamdulillah, kemenangan Pak Prabowo di Banten ini juga diikuti kemenangan di tempat-tempat lain. Alhamdulillah, Pak Prabowo menang sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kami. Pada akhirnya Pak Prabowo terpilih sebagai Presiden, dan kemudian kami juga merasa senang karena partai kami masih diminati di Provinsi Banten, dan kemudian muncullah wacana mengenai pilkada. Nah, mengenai pilkada, pimpinan kami di Dewan Pimpinan Pusat memberikan arahan bahwa untuk pilkada tahun 2024 dalam rangka bagaimana kita bisa mensupport pemerintahan ke depan, calon-calon atau kader-kader terbaik dari Partai Gerindra harus bersedia dan harus siap untuk dicalonkan. Nah, sebagai calon kepala daerah, karena saya ketua DPD, saya direncanakan untuk maju sebagai calon kepala daerah atau sebagai calon kepala daerah Provinsi Banten gitu kurang lebih. Lalu komunikasi kita bangun. Awalnya ya kalau tidak jadi gubernur ya jadi wakil gubernur gitu ya. Nah, kemudian dalam rangka memantaskan diri ya saya mencoba untuk berkomunikasi, membangun komunikasi dengan masyarakat melalui pertemuan-pertemuan, komunikasi dengan struktural dan juga memasang gambar-gambar lah gitu kurang lebih. Nah, kemudian dalam perjalanannya akhirnya komunikasi yang kita bangun dengan beberapa partai yang awal ya itu tidak ketemu ya, kemudian kita membangun komunikasi dengan partai-partai lain, akhirnya muncullah pasangan Andra Soni Dimyati gitu. Dorongan pribadi itu kan partai tadi itu Pak? Ya, kalau dorongan pribadi ya tentu tadi yang saya cerita dalam tugas sebagai ketua DPRD ini ada rasa melihat ada kurang ya, saya ngeliat nih kewenangan Ketua DPRD ini sebagai lembaga legislatif dan kemudian juga sifatnya kolektif kolegial, ini saya melihat bahwa kalau mau berkontribusi lebih banyak itu adalah di eksekutif. Karena eksekutif itu selain sebagai
ya sebagai apa namanya sebagai apa namanya bisa mengeksekusi lah ya, bisa kalau mengeksekusi eksekutif itu ya kalau saya bilang dulu tuh sebagai penggerak sekaligus sebagai apa namanya, saya lupa nih, blank langsung kan. Tapi intinya tenang Pak, sebagai kepala daerah itu punya peran lebih ya, peran lebih untuk bisa melakukan percepatan. Karena dia adalah pengguna anggaran. Ya, kemudian dia juga punya tim yang lebih lengkap ya, karena ada SKPD atau OPD ya, organisasi perangkat daerah yang memang terdiri dari orang-orang yang pendidikannya memang spesialis di bidang pemerintahan gitu, dan punya pengalaman kerja juga, pengalaman yang panjang di pemerintahan, sehingga seorang gubernur itu bisa menjadi semacam pimpinan yang bisa membuat kebijakan yang kemudian bisa dijalankan untuk kemanfaatan masyarakat. Nah, saya melihatnya itu kalau secara pribadi ya. Nah, kenapa saya melihat itu? Karena melihat Provinsi Banten yang hari ini kan paling dekat nih dengan Jakarta. Salah satu provinsi yang dekat dengan Jakarta. Tapi justru dekat dengan Jakarta, kondisi Banten masih tertinggal. Orang hanya melihat Banten itu hanya sekitaran Tangerang. Padahal Banten itu sampai ke ujung kulon. Bayah, ya berbatasan dengan Sukabumi, Malimping, berbatasan dengan laut lepas, samudera, ya kan. Dan kemudian juga kita ini di Bayah sana, laut lepas ya, itu kita berbatasan dengan Australia. Betul. Ya, Christmas Island. Christmas Island. Pak, sebelum saya nanya konkret yang Pak Andra mau lakuin, saya mau jabarin beberapa data ya. Di Banten itu Pak, jumlah pengangguran itu berdasarkan data BPS tuh 425.000. Itu angka yang cukup besar jika dibandingkan jumlah penduduk ya. Lalu yang real adalah belum adanya konektivitas transportasi publik. Misalnya transportasi publik, kita ada KRL gitu ya, di Banten ada KRL hanya sampai Rangkas Bitung, kemudian mungkin ada kereta lokal tapi tidak semasif KRL. Kemudian daerah-daerah lain tidak ada antar moda itu Pak, bus atau layanan-layanan publik lain gitu. Kemudian fakta lain adalah yang kita bisa saksikan gitu, berhubung saya jurnalis di Banten gitu Pak, disparitas antara utara dan selatan. Nah, ini kan PR-nya lumayan gitu, berat mungkin kalau bagi saya melihatnya gitu Pak. Kalau Pak Andra, konkretnya mau ngapain? Ya, inilah yang saya lihat yang membuat saya pengen gitu, bukan pengen ya, merasa ini harus diselesaikan. Melihat Banten itu harus secara utuh. Nggak boleh melihat Banten itu hanya 1-2 kota. Banten itu ada 4 kabupaten, 4 kota. Luas Banten itu secara keseluruhan itu 9.000 km persegi lebih. Tangerang Selatan itu cuma 147 km. Kota Tangerang itu hanya 167 km. Kemudian Kabupaten Tangerang itu hanya 1.000 km persegi lebih. Ya lebihnya itu ya paling besar itu adalah di Lebak dan Pandeglang. Nah, dari 8 kabupaten dan kota ini yang paling tertinggal itu Lebak. Pernah lihat nggak gambar jembatan gantung? Orang mau nyeberang, mau sekolah, anak-anak mesti bertaruh nyawa dan sebagainya. Itu masih ada. Orang hamil ditandu. Orang hamil ditandu. Nah, itu yang bilang jangankan kita bicara tentang intermoda, tapi kita bicara konektivitas antar desa aja nggak tersambung. Karena apa? Pertama, dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang ini rendah sekali. Pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak ini itu 450 miliar. 450 miliar ini 150 miliarnya bersumber dari rumah sakit. Sedangkan yang bersumber dari rumah sakit nggak boleh digunakan untuk yang lain. Dia harus digunakan untuk kebutuhan rumah sakit. BLUD artinya, itu ya, BLUD. Dan artinya hanya 300 kan penghasilan pendapatan asli daerahnya. Kenapa pendapatan asli daerahnya kecil? Karena memang tingkat 2 sumber penghasilannya salah satunya adalah dari pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan di Lebak itu jauh berbeda dengan Tangsel. Pertama, rumah di Lebak itu jauh-jauh jaraknya. Bahkan satu rumah ke rumah yang berikutnya bisa 1 kilo jaraknya. Nah, kemudian kondisi jalannya juga belum baik, ya karena keterbatasan anggaran tadi. Sedangkan di daerah Tangerang Selatan itu di wilayah yang dibangun oleh pemukiman.
dibangun oleh pengembang-pengembang besar dan otomatis mereka terkoneksi gitu loh otomatis. Begitu juga Kota Tangerang. Kota Tangerang kan diawali adalah sebagai kawasan industri dan kemudian bercampur dengan kawasan perumahan. Kota Tangerang, Tangerang Selatan juga, ya kan. Nah sehingga saya melihatnya, oh ini harus ada percepatan. Padahal sejarah Banten khususnya Lebak itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Kalau sejarah penderitaannya di sanalah, iya sejarah penderitaannya betul, di Bayah itu lahir yang namanya politik etis, ya yang disampaikan oleh Multatuli melalui Maksavlarnya, di mana waktu itu orang-orang Belanda, orang-orang Eropa ya dengan santainya minum kopi, minum teh yang bersumber dari negara-negara yang dijajah. Mereka nggak tahu bahwa untuk minum teh tersebut diaduk pakai kayu manis dan sebagainya itu akibat tanam paksa dan sebagainya. Nah, akibat buku Maksavlar tersebut maka terjadilah politik etis. Nah, tapi itu kan sejarahnya ya. Ternyata kondisi hari ini juga begitu. Nggak beda jauh nggak gitu. beda jauh gitu loh, nggak beda jauh. Maksud saya nggak beda jauh itu adalah mereka tetap terbelakang, mereka tetap tertinggal. Nah, sekarang ukuran tertinggalnya gimana? Contoh sederhananya, ada yang namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusianya. Angka harapan hidup orang di Lebak di Lebak khususnya, di Pandeglang, Lebak dan beberapa kota lain yang ada di Provinsi Banten, itu lebih rendah dibandingkan angka harapan hidup orang-orang di Tangerang. Apalagi dengan Jakarta. Angka harapan hidupnya itu pertama. Kedua, lama sekolahnya, lama belajarnya juga jauh. Kalau di Kota Tangerang itu sudah 11 tahun, artinya anak-anak sampai kelas 2 SMP, 2 SMA. Ya kan, kalau di wilayah sana itu masih di bawah 9 tahun, artinya nggak lulus SMP. Ketiga, per kapita juga rendah. Nah, ini kenapa terjadi? Ya karena kita dalam pemerintahan ini kan ada pemerintahan provinsi, ada pemerintahan kabupaten kota. Ada kewenangan-kewenangan atau tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, saya ingin Provinsi Banten bisa mengayomi, karena Provinsi Banten atau pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini gubernur merupakan orangnya presiden yang mesti mendeliver pesan-pesannya Pak Presiden, harus mendeliver program-programnya Pak Presiden. Saya tidak menyederhanakan tentang pengalaman saya sebagai kurir, tapi saya menerjemahkan bahwa saya terbiasa mendeliver. Saya terbiasa menyelesaikan tugas-tugas, saya terbiasa disuruh. Jadi tugas yang disuruh oleh Pak Prabowo kepada kader-kader Gerindra yang maju di pilkada ini cuma 3. Pertama, buat masyarakatnya cerdas, buat masyarakatnya pintar, buat masyarakatnya sehat, dan buat masyarakatnya makmur. Nah, 3 hal itu. Jadi apa yang akan saya lakukan? Pertama adalah perhatian pemerintah provinsi harus lebih. Ya, pertama. Dan saya punya program salah satu terkait dengan koneksi tadi. Saya nggak mau bahas intermodanya ya sebelum ke sana ya. Saya mau bahas koneksi antar kampung aja dulu. Yang desa-desa. Saya pengen menyambungkan antar desa-desa ini sehingga potensi yang ada di desanya keluar. Ya, saya akan membangun yang namanya, saya punya program yang namanya Bang Andra. Bangun Jalan Desa Sejahtera. Jadi kalau kita punya jalan, insya Allah bangun desa itu akan bisa sejahtera. Selama ini jalan di antar desa itu masih tanah. Ya kan? Terus kenapa nggak dibangun dengan dana desa? Nggak cukup, karena memang panjang sekali, luas-luas sekali. Tadi saya ceritakan pembandingnya. Kabupaten Lebak itu luasnya 3.700 km persegi. Kalau membandingkan dengan Tangsel 147 km persegi. Dan kemudian saya melihat lagi bahwa potensi-potensi desa ini banyak pertanian. Tapi karena konektivitas dengan kotanya nggak bisa, sehingga apa yang diproduksi di desa ya nggak bisa dijual juga ke kota. Kalau dia memproduksi padi atau dia memproduksi sayuran, nyampe ke kota udah keburu layu. Ya kan? Nah, makanya harus dibangun itu. Dan saya meyakini juga bahwa penguatan institusi desa. Institusi desa itu salah satunya adalah Karang Taruna, ya Pok Darwis, kelompok sadar wisata, kemudian Posyandu dan sebagainya itu harus diperkuat ya agar tadi tujuan untuk membuat rakyat Banten pintar, membuat rakyat Banten sehat dan membuat rakyat Banten itu makmur itu bisa kita laksanakan. Jadi problem utama kita selain tadi permasalahan infrastruktur yang memang anggarannya sangat terbatas sehingga perlu upaya-upaya percepatan, salah satunya adalah dengan provinsi mengintervensi pembangunan jalan-jalan di desa. Boleh, karena undang-undang jalan memungkinkan. Undang-undang jalan ini. Ya, undang-undang jalan memungkinkan. Nah, itu salah satu yang konkret ya Pak tadi, program antar desa. Saya juga mencatat sebetulnya gitu, ini pandangan saya sebagai jurnalis yang tinggal di Banten.
adanya KRL itu Pak turut menghidupkan juga tuh Pak. Betul. Ya, nah itu kan ada rencana yang ke Ya. Labuan itu Ya. Pak. Melihat Jawa Barat bahwa Pemprovnya aktif untuk membangun yang di Garut, ke depan mungkin nggak sih Pak Pemprov Jadi, tuh ikut ya. ikut gitu untuk Ya, ini harus ya. Pertama gini, sejarah Banten lagi. Kita dulu punya rel kereta ya, rel kereta dari Bayah ya kalau nggak salah, dari Bayah sampai ke Labuan. Labuan ke Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Ya, itu dibangun waktu zaman Romusa. Iya. Ya kan, kemudian ada juga yang dibangun zaman Belanda. Zaman Belanda. Ya. Dan kemudian di zaman kemerdekaan kita bangun juga sampai dengan double track. Betul. Nah, double track itu melewati daerah-daerah pemukiman besar kan? Akhirnya jadi pemukiman besar. Pemukiman dengan sendirinya akan tumbuh nanti. Iya, iya. Dan saya akan mendorong bagaimana berikutnya double track ini lanjut. Ya, lanjut dan kemudian bisa dimanfaatkan bisa dimanfaatkan dalam rangka pertumbuhan daerah ekonomi baru. Masalah kita adalah semua pertumbuhan ekonomi itu terpusat di jalan. Jalan raya itu. Jalan raya, contoh sederhana. Waktu Banten atau disebut zamannya Denles, itu ada namanya sebut Anyer Panarukan. Dibangunlah jalan pos, Iya. jalan Anyer Panarukan. Sampai hari ini jalan Anyer Panarukannya kan masih ada. Betul. Ya kan? Cuma dilebar kan. Iya. Nah, pertumbuhan ekonomi ya sepanjang itu. Sepanjang Anyer Panarukan mulai dari Anyer sampai Panarukan sana kan tumbuh. Tapi kan pertumbuhan ekonominya di situ-situ aja. Iya. Nah, saya kepengen lebih merata gitu. Cara lebih meratanya apa? Membangun konektivitas tadi. Itu maksudnya Pak, disparitas. Utara betul. lebih maju kecenderungannya. Ya karena di Banten tadi itu. karena kita mengikuti pola yang ada. Ya udah bangun jalan, lebarin. Tapi nggak nggak membuat terobosan. jalan baru gitu. Nggak membuat terobosan. Nah, terobosan mana yang kita mau tiru? Yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu membangun jalan Trans Sumatera. Pak Jokowi itu membangun yang disebut namanya Trans Jawa. Dia di tengah-tengah itu kan dia bangun. Jadi kita nggak lagi mengandalkan jalur yang dibangun oleh Denles tadi. Jalan pos itu. Jalan pos itu artinya tumbuhlah daerah baru. Walaupun mungkin di sini agak melambat, tapi kan akan cepat menyesuaikan. Nah, saya ingin Banten begitu. Nah, sekarang Pak Jokowi telah membangun yang disebut dengan Serang Panimbang. Ini kan sebuah terobosan. Ke selatan itu ya, Ke selatan, sampai dengan Panimbang nanti. Tapi kalau kita tidak merespon, hanya memanfaatkan wilayah itu aja, ya akan tetap tertinggal. Pemprovnya juga harus aktif akhirnya. Pemprovnya harus aktif. Nah, cara mengaktifkannya adalah salah satunya saya jadi gubernur. Mana tuh, sobat milenial dan Gen Z. Iya. Pak, masih ada waktu? Masih? Oke. Iya Pak, selain masalah-masalah itu kita ngomong masalah nih Pak, kita ngomongin. Saya sebenarnya mau ini ya, kalau mumpung sempat ya. Iya, silakan. Ini kan kendala kita kan pertama pengangguran, iya, betul. Kedua kemiskinan. Kemiskinan sama kayak kita nyebut telur sama ayam, mana yang lebih dulu. Kemudian kita juga bicara tentang apa namanya stunting. Stunting dengan kemiskinan juga kan nggak bisa lari jauh. Betul Pak. Ya kan? Sederhana lah, saya ini kan tingginya kurang untuk masuk ABRI. Tinggi saya. Ya kan? Sempet pengen masuk pengen tapi kan tingginya kurang karena anak-anak sewaktu saya lahir itu rata-rata ya pendek karena di eranya artinya apa gizinya saat itu orang mau minum susu saya minum air tajin ya sekarang nggak ada air tajin sekarang rice cooker semua Pak, nggak pada tahu Pak. Iya nggak tahu air tajin apaan tuh Pak? Air tajin itu kalau orang masak nasi pakai alat yang tradisional airnya kan agak rada banyak. Nah kemudian nanti sebelum dia matang itu harus dibuang airnya. Nah, itu namanya air tajin. Itu namanya air tajin. Tanya mamahnya deh, mamahnya ya air kan. Tajin, guys. Nah air tajin itu diminum sama anak-anak kecil dulu biar agak manis dikasih gula. Sebuah informasi guys. Pada jarangnya tahu Pak. Ya karena emang generasi Z ya nggak tahu ya. Milenial tahu lah kalau milenial. Kalau Z nggak tahu itu. Karena sekarang udah zamannya rice cooker. Nasi cukup pakai. Bahkan anak-anak Gen Z mungkin nggak tahu kali cara rice cooker tinggal pencet. Padahal airnya kan harus dimasukin segini dulu gitu. Nah, maksud saya problem Banten itu hari ini adalah tingkat pengangguran. TPT itu ya tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka itu ya salah satunya adalah orang yang siap bekerja tapi nggak punya pekerjaan, gitu kan. Nah kondisinya ini itu kan Banten ini menurut saya masuk akal jumlah penganggurannya sebesar itu. Karena apa? Pertama, dulu banyak pabrik di Banten, banyak pabrik-pabrik berdiri dan pabrik-pabrik yang berdiri itu luar biasa, pabrik-pabrik top lah.
menghasilkan sepatu merek-merek tertentu, menghasilkan garment merek-merek tertentu. Yang kita sebut itu adalah pabrik-pabrik dengan yang disebut industri padat karya, di mana banyak melibatkan tenaga-tenaga kerja. Dan Banten merupakan tujuan pencari kerja. Dari provinsi manapun datang ke Banten untuk mencari kerja. Nah, kendala kita, pemerintah provinsi tidak mempersiapkan sumber daya manusianya. Kenapa nggak mempersiapkan? Kan terlihat dari IPM lama belajarnya. Rata-rata cuma SMP, berarti kan dari sisi ijazah nggak cukup. Ya kan? Nah, sedangkan kita ke depan harus mempersiapkan nih. Pertama adalah bagaimana akses pendidikan bagi warga Banten itu semakin baik. Sama yang saya bilang perintah Pak Prabowo tadi, bikin rakyat Banten itu pintar, cerdas. Ya sekolahnya dong diurus, sekolahnya dong dipikirkan. Nah kemudian kedua tadi, sekolah saja tidak memberikan tambahan vokasi kepada anak-anak Banten yang akan lulus, itu akan menyebabkan saat mereka lulus, mereka bersaing dengan wilayah-wilayah lain atau pencari-pencari kerja dari wilayah lain, mereka bersaing. Akhirnya modal akamsi nggak laku. Tahu akamsi? Iya, anak kampung sini, anak kampung sini guys. Anak akamsi nggak laku. Gue kan kampung gue nih, industri kan nggak bisa begitu. Ya kan, walaupun kamu anak kampung sini, kamu harus punya skill. Nah skill ini kan nggak bisa kalau nggak disiapkan. Nah salah satu caranya menurut saya kalau saya jadi gubernur adalah sebelum lulus SMA, sebelum lulus SMK, ada waktu 6 bulan untuk kita memberikan vokasi. Siapa yang akan memberikan vokasi? Ya pemerintah Provinsi Banten. Dengan siapa bekerja samanya? Kita berkolaborasi dengan industri-industri tersebut. Kita tanya sama mereka, kalian butuh tenaga yang berkualifikasi apa? Ini. Oke, kalian harus terlibat. Sama-sama kita, dan mereka pasti mau. Karena bagi mereka juga kalau tenaga kerjanya itu adalah orang-orang yang tinggal di sekitar pabrik, itu lebih produktivitasnya lebih tinggi. Kenapa? Pertama, mereka kalau tinggal dekat pabrik, mereka nggak perlu sewa rumah. Sedangkan kalau pencari kerja, rumah mereka jauh. Saat mereka bekerja, mereka harus ngontrak di situ. 2 dapurnya. Kalau 2 dapurnya saat mereka gajian, pertama yang harus mereka selesaikan kontrak rumahnya. Baru mereka antar uangnya ke rumah. Itu akan lebih produktif kalau yang bekerja itu orang-orang sekitar. Tapi industri kan juga membutuhkan tenaga yang siap pakai. Tenaga ahli misalkan. Tenaga yang siap pakai, yang dibutuhkan atau link and match. Ya kan, sesuai match lah dengan kebutuhan. Kalau dia butuhnya tukang jahit, dia punya kemampuan menjahit. Butuhnya tukang las, punya kemampuan melas. Dan saya pikir pemerintah Provinsi Banten bisa mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Dan lagi ini dalam rangka kita menghadapi bonus demografi. Provinsi Banten bonus demografi ini harus dimanfaatkan. Cara memanfaatkan adalah mengisi SDM-nya, menambah kualitas SDM-nya. 5 tahun ke depan PR kita itu, SDM manusia di Banten itu harus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan setidaknya regional. Kita bersaing secara regional untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Bonus demografi ini kalau tidak dimanfaatkan bisa jadi bencana. Pengangguran tinggi, kriminalitas naik dan sebagainya. Satu lagi, pengangguran ini akan membuat juga pernikahan anak semakin tinggi. Pernikahan anak ini juga beresiko. Pernikahan anak itu kalau zaman dulu kita sebutnya pernikahan dini. Ya, kalau sekarang itu pernikahan anak. Anak yang belum usianya menikah, dia menikah. Nah, ini kan berbahaya. Kenapa berbahaya? Untuk wanita, perempuan, kesiapan dari alat reproduksinya kan belum cukup. Sehingga anak yang dilahirkan stunting itu akhirnya. Ya, itu salah satu stunting. Jadi kita juga harus mencegah itu. Caranya apa? Beri kesempatan untuk mereka bisa berkarya, salah satunya dengan bekerja. Sama mungkin nanti Pak Andra bisa sering ngobrol sama milenial and Gen Z itu Pak. Ngecil bahasanya Pak. Ngecil. Ngafe, ngecil, ngopi. Kalau ada yang ngajak ngopi senja Pak. Ngopi senja. Gitu. Itu teman-teman. Terakhir Pak, singkat aja, udah berapa partai Pak yang merekom Bapak? Saya telah mendapatkan 10 rekomendasi. Apa aja tuh Pak? Dari partai yang telah memiliki 10 partai, 8 yang memiliki kursi di DPR. Parlemen ya, di DPRD parlemen, ya. Di DPRD. 2 yang non parlemen. Dan pasangan wakilnya? Wakilnya dari PKS. Pak Dimyati Natakusuma. Dia juga dewan ya Pak, DPR RI. DPR RI, mantan kepala daerah juga dulu. Oke. Pak, ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya, karena ini pendengarnya atau pemirsanya adalah Gen Z dan milenial. Gen Z dan milenial ini merupakan jumlah yang besar, dan kemudian Gen Z dan milenial ini adalah generasi yang akan menjadi pemimpin ke depannya, akan jadi manusia-manusia yang produktif ke depannya, yang akan menjadi tulang punggung pembangunan di Indonesia, dan bagi saya khususnya di Banten. Jadi saya sangat berharap bahwa kita sama-sama membangun diri kita
Saya juga pernah mengalami di usia itu. Bagi saya ya konsentrasi saja, bagaimana kita bisa mengisi hidup kita dan fokus hidupnya ke depan. Insya Allah ya semua juga akan bisa mendapatkan peran-peran masing-masing nanti. Itu dia obrolan seru bareng Bang Andra Soni, calon gubernur Banten Pilkada 2024. Sampai berjumpa di Gen Z Memilih berikutnya. Ciao.